Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dari kelas 3 Manajemen 4. Ingin mempresentasikan hasil dari tugas individu akuntansi biaya saya. Perbedaan pencatatan harga pokok proses full costing dengan variable costing. Variable costing. Variable costing adalah suatu metode perhitungan seluruh biaya yang digunakan untuk membuat suatu produk yang mana biaya tersebut memiliki jumlah yang terus berubah sesuai dengan volume kegiatan bisnis. Untuk full costing adalah semua biaya yang telah dikeluarkan sebagai proses produksi, maka melibatkan semua biaya, yaitu seperti biaya variabel, biaya tetap, langsung, tidak langsung, investasi, dan seluruh biaya yang digunakan dalam proses produksi. Kelebihan full cost. Untuk kelebihan full costing, yang pertama dapat menunjukkan seluruh jumlah biaya overhead dengan sangat detail atau komprehensif, karena memiliki dua jenis biaya, yaitu overhead tetap serta variabel. Yang kedua, memberikan penundaan biaya ke dalam beban biaya overhead apabila produk tersebut belum laku terjual di pasaran. Dan yang ketiga, jika beban biaya overhead untuk barang yang belum terjual, maka bisa dialihkan dengan cara mengurangi atau menambah harga pokok. Metode variable costing yang pertama adalah apabila Anda ingin mendapatkan laba dalam jangka waktu yang pendek, maka metode ini cocok untuk bisnis Anda. Terus, metode ini juga biasa dipakai dalam mengendalikan biaya, karena variable costing bisa membagi biaya tetap yang terdiri dari dua golongan, yaitu discretionary, committed fixed cost, dan fixed cost. Selanjutnya, bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan atau pertimbangan bagi order pesanan yang bersifat khusus. Bahkan yang terpenting yaitu tidak membutuhkan banyak pesanan seperti pada metode full costing. Perbedaan full costing dan variable costing. Yang pertama, biaya per periode. Untuk metode full costing, adanya biaya per periode akan dianggap sebagai biaya yang tidak berhubungan dengan biaya produksi, namun tetap akan mengurangi laba perusahaan. Sedangkan dalam metode variable costing ikut membebankan biaya dalam produksi. Berikutnya, memiliki perbedaan perhitungan harga pokok produksi. Perbedaan full costing dan variable costing untuk menghitung pokok produksinya bahwa terlihat metode full cost memakai beban overhead pabrik tetap serta variabel. Di sisi lain, pada perhitungan variable costing hanya menggunakan beban overhead variabel saja. Namun dalam biaya overhead pabrik itu sendiri adalah biaya produksi yang tidak berkaitan dengan bahan baku serta bahan tenaga kerja langsung. Sedangkan dalam biaya overhead pabrik tetap merupakan biaya yang tidak berubah walaupun adanya perubahan pada volume produksi. Pengaruh laporan keuangan dalam laporan laba rugi. Untuk menggunakan metode full costing, biasanya biaya overhead akan dilaporkan ketika produk sudah terjual. Namun, untuk metode variable costing akan dicatat baik itu produk terjual ataupun tidak. Maka, biaya overhead tetap dilaporkan, sehingga jumlah pendapatan perusahaan terhitung tetap berkurang. Laporan keuangan full costing dan variable costing. Untuk yang pertama adalah laporan keuangan full costing, yaitu pertama, harga pokok produksi atau penjualan, yaitu didapat dari harga dasar per unit dari produksi ataupun penjualan suatu barang. Kemudian yang kedua adalah hasil penjualan. Hasil penjualan yaitu untuk perolehan sebesar jumlah uang yang berhasil didapatkan bagi perusahaan dengan aktivitas penjualan produk perusahaan. Yang ketiga yaitu laba kotor. Laba kotor untuk perusahaan akan mendapatkan laba kotor yang didapat dari keuntungan penjualan, tetapi belum dikurangi dengan biaya ataupun beban perusahaan.
Dengan memiliki laba kotor, Anda bisa menghitung selisih antara hasil penjualan dan harga pokok produksi. Yang keempat yaitu laba bersih. Untuk menghitung laba bersih dapat melalui cara selisih antara laba kotor yang telah didapatkan sebelumnya, kemudian perolehan dari jumlah total atas biaya pemasaran variabel dan dikalikan dengan unit produk yang terjual. Ditambah biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, hingga biaya administrasi dan umum tetap. Kemudian yang kelima adalah biaya pemasaran tetap, yaitu mencari jumlah biaya ini didapat dari pengeluaran uang atas pemasaran suatu produk dengan jumlah yang tetap bahkan tidak berubah-ubah. Yang keenam adalah biaya pemasaran variabel. Biaya ini dikeluarkan dengan tujuan melakukan pemasaran dari biaya variabel suatu produk oleh perusahaan. Yang ketujuh, biaya administrasi dan umum tetap, yaitu nominal uang sejumlah uang dalam mendukung proses produksi perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah biaya administrasi dan umum variabel, yaitu nominal uang yang dikeluarkan melalui perusahaan dalam mendukung proses produksi. Laporan keuangan metode variable costing. Yang pertama, biaya bahan baku, yang mana seluruh pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam kegiatan untuk membeli bahan baku suatu produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Adanya biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam membayar gaji para karyawan perusahaan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel. Adanya kelebihan biaya yang tidak terduga dan terjadi dalam sebuah perusahaan, sehingga tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah biaya pokok produksi menghasilkan nominal biaya pokok produksi dalam membuat barang yang dihitung per unit. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.